Karis dan shalom. Kasih karunia dan damai sejahtera. Pembacaan firman Tuhan terambil dari lanjutan kitab Wahyu, Revelation, pasal pertama ayat 9 sampai ayat 20. The reading of the scripture is taken from Revelation chapter 1, verse 9 to 20. Here is the word of God. Beginilah bunyi firman Tuhan. Aku, Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menantikan Yesus. Berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring, seperti bunyi sangkakala. Katanya, "Apa yang engkau lihat? Tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia." Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai ke kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas, dan kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Yang hidup, aku telah mati. Namun lihatlah aku hidup
sampai selama-lamanya. Dan aku memegang kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah itu. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan ketujuh kaki dian emas itu, ketujuh bintang itu adalah malaikat ketujuh jemaat. Dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Demikianlah jawab pembacaan firman Tuhan. Diberkati bagi setiap anak Tuhan yang membaca, yang mendengar, dan melakukan firman Tuhan. So far the reading of the word of God. Blessed are he who reads the word of God and those who hear and keep the word of God. Amin. Penampakan diri Tuhan Yesus sebagai Allah yang sejati dan sebagai manusia yang sejati kepada saudara dan saya, kepada gereja Tuhan. Penampakan diri Tuhan Yesus sebagai Allah sejati dan manusia sejati. Saudara, pada saat ini kita telah masuk di bagian terakhir dari kitab Wahyu, pasal pertama, ayat 9 sampai ayat yang ke-20. Di dalam mempersiapkan khotbah ini, saya membaca dan menggali, mencari tahu makna-makna surgawi di dalam pembukaan rahasia surgawi yang Tuhan Yesus bukakan bagi gereja pada awal firman Tuhan ini disampaikan ke 7 gereja di perjanjian baru itu. Tapi juga saya ingin mengetahui apa maknanya, artinya, hiburannya, kekuatannya, tujuan dari Tuhan Yesus membuka rahasia surgawi bagi jemaat, bagi saudara dan saya, bagi gereja sepanjang abad. Maka dalam pasal 1 ayat 9 sampai ayat 20 ini, saya mendapati beberapa hal penting. Saya mendapati hiburan dan kekuatan-kekuatan penting untuk saudara dan saya di dalam mempelajari rahasia surgawi yang diberikan oleh Tuhan Yesus. I hope that after listen to this preaching today, that you and me can learn from the Word of God as the secrets of heaven that our Lord Jesus Christ opened for the church in all age, for you and me. And I found a lot of great things. So I hope that you can learn about the love of God, the care of God, the glory of God, the power of God, the faithfulness of God, the amazing and almighty of God, of our Lord Jesus Christ, from this text. Saya harap saudara-saudara bahwa di dalam khotbah ini, saudara dan saya boleh mendapat poin-poin yang penting, boleh mendapat poin-poin yang menghibur dan menguatkan kita tatkala kita melihat Wahyu pasal 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-20. Saya berharap bahwa saudara dan saya dapat hiburan,
dapat kekuatan, dapat encouragement. Saya berharap saudara dan saya di dalam mendengar, membaca, merenungkan firman Tuhan dari pembukaan rahasia yang Tuhan Yesus kasih kepada kita, saudara bisa melihat betapa berkuasanya Tuhan Yesus sebagai Allah yang sejati dan manusia yang sejati. Saya berharap bahwa di dalam memahami dan mendengar renungan ini, saudara dapat melihat betapa mulianya Tuhan Yesus sebagai Allah yang sejati dan manusia yang sejati. Betapa perkasa dan hebatnya Tuhan Yesus. Betapa maha kuasanya, betapa sucinya, betapa maha tahunya, betapa adilnya, betapa dia memperhatikan gereja, dan betapa dia mau melindungi gereja, betapa dia adalah raja, imam, dan nabi, dan Mesias, dan anak Allah yang hidup seperti yang diakui oleh Petrus tatkala Tuhan Yesus berkata, siapakah aku ini? Dan Petrus memberikan pengakuan yang sangat luar biasa yang disebut sebagai pengakuan surgawi, yang Tuhan Yesus katakan bahwa yang engkau katakan ini bukan dari manusia tetapi dari Allah Bapa. Dalam pengakuannya Petrus katakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. You are the Messiah, the living Son of God. Di dalam ayat inilah saudara dan saya akan melihat bahwa statement Petrus bahwa dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup, itu benar. Dibuktikan dalam penglihatan langsung yang Tuhan bukakan kepada Yohanes. Yohanes tatkala memberikan penglihatan ini dalam ayat 9, dia tidak memberitahukan kepada para pendengar, kepada gereja, tujuan surat kepada ketujuh jemaat, bahwa dia adalah seorang rasul. Dia tidak menunjukkan apostolistic power, authority. Dia tidak menunjukkan bahwa dia adalah seorang apostle atau seorang rasul yang hebat, yang mulia atau yang tinggi. Tetapi di dalam kerendahan hati dia menulis dengan sangat sederhana dan penuh dengan kerendahan hati. Dia katakan, aku Yohanes, saudara dan sekutu dalam kesusahan. Dia mau katakan kepada jemaat di Asia Kecil, kepada ketujuh jemaat sebagai tujuan surat, tapi juga kepada saudara dan saya sebagai hamba Tuhan yang penuh dengan rendah hati, so humble. In his humbleness he says, it's me, John, your brother, fellow partaker in suffering, in tribulation, in persecution. Saya adalah Yohanes, saudaramu. Dia mau katakan bahwa saya dan semua yang mendengar, kita adalah saudara. Kita adalah keluarga, kita adalah kakak adik. Wow. Luar biasa. Kerendahan hati seorang hamba Tuhan yang mendapat kesempatan yang bersifat surgawi. Tidak semua orang dapat seperti ini. Yohanes sajalah yang diberikan kesempatan dan dia pakai oleh Tuhan Yesus untuk mendapat penglihatan, mendapat pengalaman surgawi ini. Dan Yohanes di dalam kesederhanaannya, dia tidak seperti orang yang sombong, dia tidak seperti orang yang angkuh, menyatakan bahwa dia yang paling hebat. Bahkan dia juga tidak mengatakan bahwa dia adalah rasul yang tinggi. Tapi dalam kerendahan hati, dia nyatakan, saya saudara. Kita saudara. Ini pelajaran penting bagi saudara dan saya.
Ini juga pelajaran penting bagi hamba-hamba Tuhan, pimpinan-pimpinan gereja yang ada di 7 gereja itu. Bahkan di gereja sepanjang abad. Untuk bagaimana menaruh diri secara rendah. Dalam arti humbleness. Dalam arti bagaimana merendahkan diri. Di dalam kebersamaan sebagai anak-anak Tuhan. Aku Yohanes saudaramu. Aku Yohanes sekutumu. Bahasa Inggris dikatakan fellow partaker. Artinya teman yang sama-sama. Artinya kita ini sama sederajat. Artinya saya tidak mau mengangkat diri paling tinggi. Artinya saya dan engkau yang mendengar apa yang saya katakan. Kita adalah anak-anak Tuhan. We are the children of God. We are the member of kingdom. Makanya dikatakan di sana bahwa kita adalah saudara, kita adalah teman dalam persekutuan, dalam kesusahan, dalam kerajaan Allah, dalam ketekunan menantikan Yesus. Yohanes memberitahukan kepada gereja bahwa dia juga dalam penderitaan. Beberapa hamba Tuhan, beberapa komentator, penulis melihat bahwa yang dimaksud dengan teman dalam persekutuan, dalam kesusahan, menunjukkan bahwa Yohanes sendiri lagi berada dalam keadaan yang susah. Bahkan tatkala di Patmos ini menambah sebuah informasi bahwa dia sementara dibuang karena Patmos merupakan sebuah pulau tempat pembuangan para tawanan-tawanan pemerintahan Romawi. Jadi Yohanes berada di pulau Patmos akibat pelayanannya, akibat kesaksiannya, akibat menjalankan tugas dalam memberitakan Injil Tuhan Yesus. Maka dia mengalami penderitaan, bahkan penganiayaan, bahkan dibuang di pulau Patmos. Makanya dikatakan dalam ayat selanjutnya, dia berada di pulau Patmos karena firman Allah. Dia berada di pulau Patmos karena kesaksian yang Tuhan Yesus berikan kepada dia untuk sampaikan. Dia berada di pulau Patmos karena firman Allah dan karena Tuhan Yesus. Dan karena itulah dia mengalami kesusahan. Dan oleh karena dia mengalami kesusahan, dia mengerti juga kesusahan dari jemaat-jemaat Tuhan. So he understands the suffering of the children of God in Asia Minor. Saudara dan saya juga tatkala mendengar firman Tuhan ini, saudara bisa mendapat hiburan bagaimana orang yang menulis ini dipakai Tuhan dalam keadaan yang menderita. Dan tatkala dia menulis ini, Tuhan menolong dia untuk bisa memahami apa yang Tuhan mau sampaikan. Dan saya yakin dia juga pasti merasa terhibur. Kenapa? Karena dia sendiri juga mengalami kesusahan. Dengan demikian jemaat yang mengalami penganiayaan, jemaat yang menghadapi kesusahan, penindasan, boleh juga merasa terhibur sama seperti dia merasa terhibur oleh penglihatan demi penglihatan ini. Dia dalam keadaan susah, tetapi dia juga teman dan saudara dalam kerajaan Allah. Poin itu penting untuk kita catat. Saudara dalam kerajaan Allah. Bukan saudara dalam kerajaan dunia.
Bukan saudara dalam kerajaan Romawi. Bukan saudara dalam kerajaan-kerajaan manusiawi yang bersifat materi. Tetapi saya, Yohanes, adalah saudaramu dalam kerajaan. Brothers and fellow partakers in the kingdom. Berarti bukan kingdom apa? Itu kerajaan Allah. Bahwa saudara dan saya adalah anggota kerajaan Allah yang menjadi anggota kerajaan Allah karena Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang membuat saya dan saudara, jemaat Tuhan, menjadi anggota kerajaan Allah. Ayat ini mengingat kita pada ayat-ayat sebelumnya, khususnya ayat yang ke-6. Berhubungan dengan salam dari Tuhan Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, bagi Dia yang mengasihi kita, yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, ayat 6, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan. Berarti kita ada di dalam kerajaan Allah. Berarti kita adalah rakyat Allah. Kita adalah rakyat orang-orang surgawi. Dan Yohanes menempatkan dirinya sebagai anggota kerajaan Allah. Sama seperti orang-orang percaya pada saat itu. Dan sama seperti saudara dan saya yang mendengar firman Tuhan pada saat ini. Kita juga bersama dengan Rasul Yohanes. Dan rasul-rasul yang lain dan para orang percaya yang lain. Di mana saja pada ada yang percaya pada Tuhan Yesus. Dihitung sebagai anggota kerajaan Allah. Jadi teman dalam penderitaan, teman dan saudara di dalam kerajaan Allah. Yang disingkat adalah anggota kerajaan Allah. Yang adalah anak angkat Allah. Yang merupakan pewaris kerajaan. Saya Yohanes juga, selain saudaramu, juga adalah teman di dalam menantikan Tuhan Yesus. Poin yang ketiga itu penting. Bahwa sebagaimana saudara-saudara menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, saya juga sama sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali yang telah Ia janjikan. Secara bersama menantikan dengan sabar, dengan tekun, dengan setia kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Apa maksud di balik ini? Tujuannya supaya jemaat tatkala menghadapi penganiayaan, menghadapi bayang-bayang maut, menghadapi kesusahan, menghadapi penindasan, menghadapi pemukulan dan segala macam beban-beban yang dialami oleh karena iman, oleh karena firman Tuhan, oleh karena mengikuti Tuhan Yesus. Di dalam penderitaan itu, Yohanes mau katakan, saya juga sama dengan saudara. Di dalam hal ini kita setia menanti kedatangan Tuhan Yesus. Tetapi di dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus, Yohanes mau katakan bahwa kita bersama harus sabar menghadapi semua ini. Sabar menghadapi semua ini demi firman Allah, demi kesaksian dari Tuhan Yesus. Yohanes mau menyampaikan bahwa dia juga sabar menantikan kedatangan Tuhan Yesus, dan meskipun dia dianiaya dan menderita demi firman Tuhan dan demi kesaksian yang diberikan oleh Tuhan Yesus, dia tetap setia. Saudara dan saya juga diminta untuk tetap setia menanti kedatangan Tuhan Yesus. Pada saat dia mendapat penglihatan ini, pada saat
dia mendapat wahyu ini, pada saat dia mendapat pembukaan rahasia ini, dia ada di Pulau Patmos, tempat terpencil itu. Dan disampaikan hari dia mendapat penglihatan itu. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh Allah. Yohanes mau memberitahukan bagaimana dia mendapat penglihatan ini. Dia mengatakan bahwa dia dapat penglihatan yang kita akan baca dan pelajari lebih lanjut. Bukan ini adalah merupakan hayalannya, bukan mimpinya, bukan imajinasinya, bukan doktrinnya, bukan buah pikirannya, bukan hayalan-hayalan belaka. Tapi dengan mengatakan bahwa aku dikuasai oleh Roh, Yohanes mau sampaikan bahwa tatkala dia mendapat penglihatan ini, Roh Kuduslah yang menguasai dan memberikan kepada dia rahasia-rahasia ini. Jadi saudara, di sini kita lihat bahwa Tuhan Yesus sendiri membuka, Roh Kudus juga bekerja, dan Bapa juga ada di dalam. Aku dikuasai oleh Roh. Berarti ini adalah penglihatan yang bersifat surgawi, yang spiritual dan rohani. Dan saat itu terjadi pada hari Tuhan. Kalau saudara mendengar hari Tuhan, ada berbagai arti yang bisa dilihat. Hari Tuhan bisa diartikan sebagai hari besar secara rohani. Tapi hari Tuhan saya melihat sebagai hari kudus. Hari di mana Tuhan bertemu dengan hambanya. Hari di mana Tuhan mau bertemu dengan umatnya. Dan hari itu tidak lain adalah hari Sabat, hari Minggu. Hari pertemuan di antara Tuhan dan jemaat. Hari Tuhan itulah Yohanes dikuasai oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus membuka mata rohaninya. Dan dia melihat bagaimana keberadaan Tuhan Yesus yang mulia. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh. Dan aku mendengar dari belakangku suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Kita tidak tahu Yohanes lagi jalan atau lagi duduk atau lagi tidur, tidak diceritakan secara dalam. Tetapi tatkala dikatakan pada hari Tuhan aku dikuasai Roh dan aku mendengar suara dari belakang, kemudian dilanjutkan dengan tulis di dalam satu kitab. Berarti Yohanes berada di sebuah tempat. Bisa saja di rumahnya atau di tempat yang mana dia bisa mengambil pena. Dia bisa mengambil gulungan kitab untuk dia bisa menulis. Berarti dia bukan berada di tempat yang jauh dari tempat di mana dia bisa mengambil alat-alat tulis itu. Sehingga tatkala dia dikuasai oleh Roh, dia mengambil alat tulis. Kemudian dia mengambil gulungan dan dia menuliskan. Dan tentu Tuhan berkata kepada dia sesuai dengan kondisi yang ada. Supaya dia bisa langsung menulis penglihatan itu. Katanya, apa yang engkau lihat tuliskanlah dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat. Tuhan Yesus, saya katakan Tuhan Yesus karena sebentar saudara akan melihat penjelasan tulisan selanjutnya itu memang arahnya ke Tuhan Yesus. Dan sekaligus menunjukkan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang sejati dan manusia yang sejati yang kita akan lihat lanjut. Tuhan Yesus berkata kepada dia dengan suara yang nyaring bagaikan sangkakala. Sangkakala itu biasa ditiup
Kalau sudah tiup sangkakala, orang yang jauh itu dengar. Jadi bagaimana begitu besar dan nyaringnya suara Tuhan Yesus yang berkata kepada Yohanes dari belakang. Yohanes memalingkan kepalanya, mukanya, dan dia melihat bagaimana keadaan lambang keberadaan penampakan diri Tuhan Yesus. So John turned his head and face and he saw our Lord Jesus Christ in symbolic pictures to show that he is God as well as true man. Our Lord Jesus Christ said to John in a loud voice, just like a trumpet, that very loud. And in that voice, our Lord says to him, what you have seen, write and send to the 7 churches. Itulah perintah Tuhan. Apa yang engkau lihat, tulis dan kirim. Kirim kemana? Kirim kepada jemaat di Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Ketujuh jemaat ini seperti rentetannya ini ditulis persis yang saudara dan saya akan bersama-sama pelajari minggu-minggu depan lagi. Bagaimana surat demi surat ditulis satu persatu sesuai dengan kondisi setiap jemaat. Bagaimana Tuhan Yesus mengetahui dari A sampai Z secara detail keadaan jemaat per jemaat. Itulah perintah Tuhan Yesus, dan Yohanes mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. So John just followed what our Lord Jesus Christ commanded him. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Then I turned and I saw and heard the voice that said to me. Dan setelah aku berpaling, after I turned around, I saw. Saya melihat, tampaklah kepadaku 7 kaki dian emas. Yohanes mulai menceritakan isi penglihatan rahasia. So then now John, after seeing that, he now explain and share and tell to the churches what he has seen. And first he said, I saw the 7 golden lampstands. Saya melihat 7 kaki dian emas. 7 kaki dian emas itu diceritakan dan dijelaskan oleh Tuhan Yesus. Bahwa yang dimaksud dengan 7 kaki dian emas adalah 7 gereja. So our Lord Jesus Christ already explained later on in verse 20. That the meaning of the 7 lampstands here, the 7 golden lampstands here, is the 7 churches in Asia Minor. 7 kaki dian emas adalah 7 gereja. Jadi Yohanes semakin mengerti dan jemaat juga bisa paham. Tapi kenapa ini penting? Kenapa 7 kaki dian emas ini dipasang di atas, kemudian mulai menceritakan tentang penampakan Tuhan Yesus, kemudian dijelaskan lagi artinya 7. Why? And I think, why? Because God, our Lord Jesus Christ, wanted to show and to give comfort to John and the churches that when I gave you the symbolic 7 golden lampstands, which is the church or churches, so that you understand the meaning of it, and then you can see that I am standing in the middle of it.
Maka saudara-saudara, tatkala dikatakan disebutkan tentang 7 kaki Dian yang artinya gereja, kemudian lanjutannya penglihatan yang dia lihat, di tengah-tengah kaki Dian itu ada seorang serupa anak manusia. Itu hiburan yang luar biasa. That is a very deep comfort. So before we dig, we understand the meaning, the symbolic meaning of all the looking and appearance of our Lord Jesus Christ, just like a son of man. First, God talking about the church and Jesus himself. Jadi saudara, sebelum Tuhan Yesus menolong Yohanes untuk melihat keberadaan, appearance, penampakan diri Tuhan Yesus secara lengkap itu dengan bahasa simbolnya, simbol-simbol surgawi itu, dahulu berbicara tentang 7 kaki Dian dan berbicara tentang anak manusia yang mulia ini ada di tengah-tengah. Saya mau menggali kata itu karena saya pikir ini sangat luar biasa. Sangat dalam hiburan dan kekuatannya. Dan setelah aku berpaling, ayat 12, tampaklah kepadaku 7 kaki Dian dari emas, dan ayat 13, dan di tengah-tengah kaki Dian itu ada seorang serupa anak manusia. Saya mau memberikan penjelasan dengan menaruh kata-kata yang sudah diartikan oleh Tuhan Yesus dan dipahami dengan konteks ini untuk menolong saudara dan saya dalam ayat ini. Mari kita lihat seperti ini. Di dalam pemahaman saya yang dimaksud dengan ayat ini seperti begini. Dan di tengah-tengah kaki Dian, saya bacanya begini. Dan di tengah-tengah gereja-gereja, dan di tengah-tengah gereja-gereja yang di Asia Kecil, 7 gereja, dan di tengah-tengah gereja sepanjang abad, dan di tengah-tengah setiap anggota gereja itu ada seorang serupa anak manusia. Saya kira itu akan menolong saudara dan saya memahami ayat ini. Dan seorang anak manusia saya ingin melihatnya dengan nama Tuhan Yesus. Karena jelas ini Tuhan Yesus. Karena jelas dia juga yang mati dan bangkit. Sudah clear di sinilah Tuhan Yesus. Jadi saya bacanya begini. Dan di tengah-tengah kaki Dian, di tengah-tengah 7 jemaat, di tengah-tengah gereja sepanjang abad, di tengah-tengah saudara dan saya yang adalah anggota gereja itu, ada Tuhan Yesus Kristus. Amazing, isn't it? In the middle of the church, Jesus is present. Jesus is in the midst of the 7 church. Jesus is in the midst of Ephesus, Thyatira, Smyrna, Laodicea, etc., etc. Jesus is in the middle of your church. Jesus is in the middle of yourself. Jesus is in you and in the church. Wow. Tuhan Yesus ada di tengah-tengah saudara dan saya, di tengah setiap gereja, di seluruh gereja di mana saja berada. Ayat ini, kata ini saya mau hubungkan dengan apa yang Tuhan Yesus katakan. Ketahuilah, aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Ini ada hubungan dengan itu. Apa yang dikatakan di sini seperti yang Tuhan Yesus katakan sebelum dia naik ke surga. He said, I am with you to the end of the age. Itu yang namanya Allah Immanuel. Matius pasal 1. Tuhan Yesus adalah Allah Immanuel. I am with you.
Kata ini juga ada hubungannya dengan saudara. Kalau saudara baca di dalam Wahyu pasal yang ke-21 tatkala Tuhan Yesus membuka tentang rahasia surgawi, tentang bumi yang baru dan langit yang baru. Itu juga disampaikan tentang bagaimana keadaannya tatkala langit dan baru itu ada. Tuhan Allah, Tuhan Yesus Allah Tritunggal selalu ada di tengah-tengah gereja. Sama seperti sekarang, demikian juga saya baca ayat itu supaya saudara bisa lihat Wahyu pasal 21. Wahyu pasal 21 kita lihat tentang langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, inilah surga. Aku melihat kota yang kudus, Yerusalem baru, turun dari surga, dari Allah, berhiaskan bagaikan pengantin perempuan, berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Ayat yang ketiga. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka, dan mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka, dan ia akan menghapus segala air mata mereka, dan maut tidak ada lagi. Tidak ada lagi perkabungan atau ratap tangisan dan atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ayat ini saudara, tatkala saya baca dalam teks aslinya, dikatakan bahwa ada di tengah-tengah, menunjukkan keberadaan, kehadiran Allah, kehadiran Tuhan Yesus yang selalu ada di tengah gereja, di tengah orang percaya di surga, di rumah baru, di Yerusalem baru. Dan dikatakan dalam bahasa asli ada di tengah dengan kata meta, 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 3 kali. Dikatakan aku ada di tengah, di tengah, di tengah. Nah, ayat ini saya ingin hubungkan dengan ayat kita. Tatkala dikatakan Tuhan Yesus ada di tengah gereja, menunjukkan bahwa dia selalu setia dengan gereja. Kenapa saya pikir ini penting? Karena saudara dan saya mau tidak mau tatkala masih ada di dunia ini yang penuh dengan berbagai macam tantangan dan pergumulan dan kesulitan, bahkan penganiayaan dan pengolokan dan rencana menghancurkan dan mematikan dari orang-orang yang tidak percaya, saudara dan saya boleh rasa terhibur. Termasuk tatkala kita menghadapi berbagai macam gelombang-gelombang kesulitan. Seperti kita sekarang dalam menghadapi berbagai kesulitan oleh karena datangnya corona, oleh karena datangnya krisis ekonomi, krisis pendidikan, krisis kesehatan, dan berbagai macam hal, bahkan peperangan antar negara, antar bangsa. Bahkan ada yang memikirkan tentang perang dunia ketiga yang bisa datang. Ada berbagai macam hal yang bisa terjadi. Tetapi saudara, apapun yang terjadi di situ, hiburan ada di sini. Maka back to the Bible. The Bible gives you strength. If the World War III happens, God is in the middle of you. Jesus is in the middle of the church. If the persecution comes, Jesus is in the middle of you. Is the hungry or drought or any health crisis or anything happen in our life, Jesus is with you. Kalaupun terjadi krisis dan peperangan, baik peperangan dunia ketiga atau apapun,
atau gerakan-gerakan apapun yang datang menghantam dan membahayakan kehidupan pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, bangsa lepas bangsa, organisasi gereja lepas organisasi gereja. Firman Tuhan di sini memberikan hiburan. I am with you. He is in the middle of you and me. Even it says, you are the temple of God. Saudara bisa saja pada saat ini mendengar firman dan saudara dalam keadaan sangat tua menghadapi ketuaan. Atau saudara lagi dalam rumah sakit menghadapi bayang-bayang maut. Atau saudara dalam keadaan yang sulit apapun. Saudara boleh terhibur dengan kata-kata firman Tuhan dan kesaksian Tuhan Yesus di sini. Bahwa dia ada di tengah-tengah gereja. Siapakah dia yang ada di tengah-tengah? Dia serupa anak manusia. Kata anak manusia itu dipakai oleh Tuhan Yesus menunjukkan kepada dirinya. Itu sewaktu dia ada di bumi dia sudah menggunakan istilah itu. Kata anak manusia ini menunjukkan bahwa dia yang adalah Allah menjadi sama seperti saudara dan saya. Untuk menggenapi tuntutan Tuhan. Sebagai Mesias dan Raja yang diurapi itu. Agar dia dapat memenuhi tuntutan Bapa. Dan dalam pemenuhan keadilan dari Bapa, kita dibenarkan. Kita diselamatkan. Dialah Mesias, anak Allah yang hidup. Dialah Raja. Dialah Imam Besar. Dialah Nabi. Dialah anak Allah yang hidup. Dan rupanya diberikan dengan berbagai simbol yang luar biasa yang menunjukkan kemuliaannya, kuasanya dan kasihnya. With this appearance that John saw, our Lord Jesus Christ saw His glory and power and love and all kind of heavenly features and characters of our Lord Jesus Christ as the true God as well as the true man. Di sini saudara bisa melihat dengan penglihatan ini Tuhan Yesus menunjukkan kepada Yohanes supaya Yohanes sampaikan kepada gereja supaya gereja tahu bahwa juru selamatmu adalah Allah sejati yang perkasa dan agung dan mulia dan hebat. Supaya saudara ingat bahwa yang engkau percaya Yesus Kristus ini yang saya gambarkan di sini ini bukan saja manusia sejati tapi Allah sejati. Dia adalah juru selamat yang mengerti. Dia adalah imam besar yang mengerti keadaan kita. Dia adalah raja di raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dia adalah Allah. Maka saudara tatkala kita sebentar melihat satu persatu tentang gambaran keadaan Tuhan Yesus yang adalah Allah sejati dan manusia sejati di sini. Saudara juga perlu dapat hiburan. Bahwa juru selamat kita ini luar biasa. So then you and me can get the comfort and strength. That your Savior, our Lord Jesus Christ, is true God and true man. And holy. And powerful. And knowing everything. And always be with us. And very amazing, even control the world, the universe. Even death is under his hand. Controlled by him. Saudara saya bisa melihat bahwa tatkala dia yang adalah Tuhan, yang adalah juru selamat yang ada di tengah gereja ini sangat powerful. Bagaimana powerfulnya? Saya mencatat di sini ada sekitar 10 poin penting tentang karakter sifat dari Tuhan Yesus Kristus yang digambarkan dalam penampakan dirinya. Yohanes menulis satu persatu keadaan, kemuliaan dari Tuhan Yesus Kristus yang adalah Allah dan yang selalu ada di tengah-tengah gereja memberikan kekuatan dan hiburan kepada gereja dalam segala macam keadaan. Bagaimana keadaan Tuhan Yesus itu? Penampakan dirinya
sebagai berikut. Bahwa anak manusia dia lihat menggunakan jubah yang panjang. Bersama jubah yang panjang, di dadanya itu dililit ikat pinggang dari emas. Bersama dengan ikat pinggang itu, di kepala dan rambutnya putih merah. Dia juga melihat selain dari kepala dan rambutnya, dia melihat juga matanya seperti nyala api. Kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan air bah. Tangan kanannya itu dia pegang 7 kaki dian. Ingat 7 kaki dian adalah gereja. Mulutnya keluar sebilah pedang bermata tajam. Dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari terik. Ada 10 poin gambaran tentang Tuhan Yesus. Dia buat 10 karakteristik of our Lord Jesus Christ. Very, very amazing. This God, with his amazing characteristic, with his amazing nature, with his amazing glory, is in the middle of the church. Saya selalu mau kembali kepada di tengah gereja karena itulah tujuan. Bahwa dia yang ada di tengah gereja sebagai juru selamat, sebagai kepala gereja, sebagai Allah, sebagai manusia sejati ini bukan manusia biasa. Karena dia Allah yang jadi manusia. Karena dia Allah yang menjadi manusia ini mempunyai kemuliaan yang super luar biasa. Bagaimana itu? Wujud kemuliaan rohaninya dilihat dari jubahnya yang panjang sampai ke kaki. Saudara, kata jubah tatkala dihubungkan dengan ikat pinggang emas di dada, itu adalah pakaian kemuliaan seorang imam besar. These are the clothes of the high priest. So this thing emphasize the position of our Lord Jesus Christ as the high priest. Menunjukkan bahwa Tuhan Yesus adalah imam besar yang agung yang dibicarakan dalam Ibrani pasal 4. Imam besar agung kita adalah bukan imam besar yang biasa, tapi imam besar yang mengetahui keadaan kita, yang mengetahui kelemahan kita. Karena dia Allah yang menjadi manusia. Jadi tatkala dikatakan tentang ini, saudara, menunjukkan betapa sucinya Tuhan Yesus sebagai imam besar yang agung. Dan begitu juga sebagai imam besar, tugasnya yaitu sebagai mediator yang berdoa untuk gereja. Sudah di tengah-tengah gereja, berdoa sebagai imam besar. What an amazing attention of our Lord Jesus Christ. Suatu perhatian yang sangat luar biasa dari Tuhan Yesus sebagai imam besar yang memperhatikan, bahkan berdoa, bahkan yang rela memberikan dirinya sebagai imam besar, mengorbankan dirinya. Jadi kata jubah bersama dengan lilitan ikat pinggang emas menunjukkan posisi dia sebagai imam besar. Saya mau melihat kata emas, karena di perjanjian lama saudara bisa baca tentang pakaian imam besar itu dari kain lenan, bukan dari emas. Nah, kenapa di sini dia tidak melihat lilitannya itu dari kain lenan, tetapi justru dari emas? Itu menunjukkan kemuliaan dan sifat surgawi dari Tuhan Yesus sebagai imam besar. Jadi posisi dia sangat mulia, sangat tinggi. Karena imam-imam besar yang ada di bumi itu adalah bayangan kepada imam besar yang agung. Imam besar yang tinggi. Yang paling tinggi yaitu Tuhan Yesus Kristus.
dia ada di tengah-tengah gereja. Yang tahu kelemahan dan tahu kesusahan gereja, bahkan anggota gereja per gereja. Anak manusia ini atau Tuhan Yesus ini selain punya jubah yang panjang, yang berhubungan dengan imam besar dan berhubungan dengan kerajaan, yang berhubungan juga dengan kenabian, dia punya kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah. Kepalanya putih, rambutnya putih bagaikan bulu putih metah. Gambaran putih, saudara, bisa menolong saudara dan saya mengerti tentang bahasa surgawi simbolik ini. Bahwa Tuhan Yesus itu rambutnya putih dan kepalanya putih menunjukkan kesuciannya, kemuliaannya, kemahakuasaannya. Jadi dia yang ada di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah kaki dian ini adalah Allah dan kepala gereja dan juru selamat yang maha suci dan kudus dan mulia dan penuh dengan hikmat dan penuh dengan kewibawaan surgawi. Bersama dengan itu, dia mengetahui tentang kebenaran dan memegang kebenaran dan keadilan. Itulah kata putih. Bahasa simbolik berhubungan dengan kepala dan rambut yang putih dari Tuhan Yesus. Selanjutnya dia menjelaskan kepada kita tentang matanya bagaikan nyala api. Kepala, rambut, mata. Mata. Sekali lagi ini bahasa simbolik, bahasa lambang. Matanya menyala seperti nyala api. Matanya bagaikan nyala api. Saudara bisa bayangkan kalau mata saudara dan saya adalah mata biasa, tidak ada percikan api sedikit pun. Tetapi dikatakan di sini juru selamat yang ada di tengah gereja itu matanya menyala seperti api. Api kalau ada maka gelap akan hilang. Gelap akan hilang. Api ada, datang bersama dengan api ada terang. Maka mata yang menyala ini menunjukkan begitu terangnya mata Tuhan Yesus. Dia bisa melihat gereja, bahkan di luar gereja, bahkan di samping gereja, bahkan di sekeliling gereja. Matanya yang bagaikan api itu bisa melihat secara detail dan terperinci sampai ke paling terdalam pun. Dia mengetahui. Makanya saudara tidak heran nanti tatkala kita belajar dalam pasal yang kedua nanti tentang gereja di Asia itu ke Efesus, Smyrna dan lain sebagainya. Tuhan Yesus selalu mengawali, dia bilang apa? I know, aku tahu. Kenapa? Karena matanya menyala. Matanya seperti api menyala. Bagaikan nyala api. Menunjukkan begitu terbuka keadaan kita di depan Tuhan Yesus. Kenapa ini penting? Berarti keadaan yang baik maupun tidak baik, yang positif maupun negatif, susah maupun senang, tangisan maupun tertawa, hal yang indah maupun hal yang penuh dengan penindasan. Oleh karena matanya nyala seperti api itu, dia bisa melihat. Ini bahasa simbol. Dia mengetahui, saudara dan saya tidak bisa menyembunyikan itu semua. Tetapi sekaligus dia tahu keberadaan kita. Apalagi dia ada di tengah-tengah gereja. Itu hiburan. Mata yang menyala seperti api.
dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian, menunjukkan posisi sebagai raja. Matanya bagaikan nyala api dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga. Saudara tahu tembaga itu kuat. Kalau sudah nyala api lagi, waduh, itu gambaran tentang kekuatan, gambaran tentang power, gambaran tentang kehebatan dan keperkasaan. Jadi Tuhan Yesus ini, saudara, dia ada di tengah kita sebagai raja di raja. Tuhan di atas segala Tuhan dan raja di atas segala raja. Itu juga yang diungkapkan di dalam pasal 1 ayat 5. Dialah yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Sudah lihat sebagai imam besar. Sudah lihat dia sebagai nabi. Sudah lihat dia sebagai raja. Itulah juru selamat saudara dan saya. Yang ada di dalam kita. Yang ada di tengah kita. Yang ada di tengah gereja. Jadi saudara, tatkala jemaat di Asia kecil ini mendapat surat dari Tuhan Yesus ini, mereka rasa terhibur dan mereka merasa dikuatkan dan mereka berani menghadapi kehidupan tantangan dan aniaya dan siap memberitakan Injil dengan berani dan siap memegang kebenaran dan setia sampai mati. Itu yang dimaksud dengan penampakan diri Tuhan Yesus ini. Kakinya bagaikan tembaga dan suaranya bagaikan desau air bah. Suaranya. Rambut, kepala, mata, kaki, suara. Jubah, lilitan, kemudian suara. Suaranya bagaikan, ini apa maksudnya? Supaya orang tahu bahwa suara ini menunjukkan betapa dia berwibawa dan apa yang dia katakan itu powerful dan bisa bergema ke seluruh dunia. Itu maksudnya betapa luar biasanya Tuhan Yesus. Betapa firman yang dia sampaikan itu ada hubungan dengan bagian yang terakhir tentang keluar dari mulutnya itu. Pedang. Pedang dikatakan di sana bahwa dari mulutnya selain keluar suara ada keluar sebilah pedang tajam bermata dua. Dan saya melihat ini berhubungan dengan firman-Nya. Jadi firman-Nya berwibawa, selain firman-Nya berwibawa, firman-Nya itu bagai pedang yang bermata dua. Maksudnya apa? Itu sering dipakai dalam kitab Efesus dan Ibrani, berbicara tentang bagaimana firman Tuhan itu datang untuk mengoreksi kejahatan. Firman Tuhan datang itu berguna untuk membangun. Firman Tuhan itu datang untuk memberikan nasihat, bimbingan, arahan di dalam kebenaran dan merubah yang salah menjadi benar. Itulah kata firman Tuhan. Berguna juga untuk menegur, memperingati dan menobatkan orang. Itulah tujuan seperti pedang bermata dua. Untuk kebaikan supaya naik dan untuk ketidakbaikan kembali kepada kebaikan dan kebenaran. Sehingga orang yang salah ditegur dan diperingati dan dibawa kepada kehidupan kebenaran. Itu firman yang keluar dari mulut Tuhan Yesus. Dan begitu berwibawa. Bagaikan air bah. Di tangan kanannya ia memegang 7 bintang. Saudara lihat di ayat yang ke-20 berbicara 7 bintang adalah malaikat 7 gereja, 7 jemaat. Dan malaikat, saudara dan saya melihat bahwa itu adalah pemimpin-pemimpin gereja. Berarti pemimpin-pemimpin gereja ada di tangan Tuhan. Wah, ini luar biasa. Gereja ada di tengah, Tuhan Yesus ada di tengah gereja. Kemudian pemimpin-pemimpin gereja juga ada dalam tangan Tuhan. Dan dikatakan di sana bukan dalam tangan biasa, tapi di tangan kanan. Dan tangan kanan itu selalu berbicara tentang kekuatan, perlindungan, keamanan, pemeliharaan.
hamba-hamba Tuhan ada dalam tangan kanan Tuhan Yesus. Ada dalam pengawasan, ada dalam supervisi, ada dalam pemeliharaan, ada dalam bimbingan. Itu hiburan bagi gereja. Bukan saja kepada jemaat, tapi juga kepada pemimpin-pemimpin gereja. Luar biasa. Dia yang hebat dan perkasa dan agung dan mulia dan sangat berkuasa ini menjaga, melindungi para pemimpin gereja. Wajahnya, poin yang terakhir, wajahnya bersinar bagaikan matahari yang terik. Ini juga menunjukkan tentang keadaan kesucian, keperkasaan, kemuliaan, dan keadaan surgawinya Tuhan Yesus Kristus yang sebagai Allah sejati dan manusia sejati. Tidak ada orang yang bisa dibandingkan dengan Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara, Tuhan begitu mencintai gereja. Dia bilang, I am with you. Saya ada di tengah engkau. Dan saya yang ada di tengah engkau ini, inilah saya. Lihatlah jubahku. Lihatlah ikat pinggang yang melilit ini. Lihatlah mataku, rambutku, kepalaku, wajahku, mulutku, suaraku, tanganku, kakiku, keberadaanku yang mulia ini. Yang penuh kuasa ini, yang suci ini, yang maha tahu ini, yang betul siap melindungi ini, yang mengasihimu. Jadi ini tujuan penglihatan, penampakan keadaan Tuhan Yesus ini adalah untuk menghibur gereja. So that the church might be comforted and strengthened by our Lord Jesus Christ. Kita dapat hiburan dan kekuatan dengan ini. Maka saudara, tatkala kita dapat rahasia ini, saudara dan saya harusnya terhibur dengan keadaan ini. Yohanes tatkala melihat ini, dia tersungkur. Ketika aku melihat dia dengan huruf besar, yaitu Tuhan Yesus, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang mati. I fell down just like a dead man. Tersungkur sama seperti orang mati di depan kakinya. Kenapa? Karena begitu mulianya Tuhan Yesus. Karena begitu perkasanya Tuhan Yesus. Karena begitu luar biasanya Tuhan Yesus. Yohanes tersungkur seperti orang mati. Di sini menunjukkan betapa Yohanes adalah manusia biasa saja. Di sini menunjukkan betapa sucinya Tuhan Yesus. Di sini menunjukkan betapa mulianya Tuhan Yesus. Di sini menunjukkan betapa perkasanya Tuhan Yesus. Di sini menunjukkan betapa ajaibnya Tuhan Yesus. Di sini menunjukkan betapa tak bisa diungkapkan dengan kata-kata Tuhan Yesus itu yang begitu suci. Tapi di dalam itu dia rela ada di tengah-tengah umat yang berdosa. Dia rela ada di setiap kita yang berdosa. Ini menunjukkan kasih Tuhan Yesus. Ini menunjukkan kebaikan Tuhan Yesus. Ini menunjukkan perhatian Tuhan Yesus. This shows the care and love and attention and goodness and faithfulness of our Lord Jesus Christ to us, you and me, and to the church. Betapa dia setia dan mengasihi gereja untuk membuka rahasia dirinya, keadaannya sebagai Allah yang sejati dan manusia yang sejati, yang sekaligus memperhatikan dan selalu ada di tengah-tengah gereja dan mau mengasihi, melayani, melindungi, memperhatikan gereja. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu ia berkata, jangan takut. Kata meletakkan tangan menunjukkan betapa Tuhan Yesus mengasihi Yohanes. Tangan kanan menunjukkan kekuasaan dan keperkasaan.
Tangan kanan menunjukkan kehebatan dan perlindungan. Tuhan Yesus mengangkat tangan kanannya dan meletakkannya di atas Yohanes. Beautiful picture of love. Sebuah gambaran yang indah. Menunjukkan cinta kasihnya Tuhan Yesus kepada hambanya. Tapi sekaligus juga menunjukkan cinta kasih Tuhan Yesus sebagai kita. Betapa dia tidak membiarkan Yohanes di dalam ketakutannya. Betapa dia tidak membiarkan Yohanes dalam keadaan begitu. Tetapi dengan cintanya dia meletakkan tangan di atas Tuhan Yesus. Dan bersama meletakkan tangannya dia mengeluarkan suaranya yang indah dengan katakan, "Don't be afraid." Jangan takut Yohanes. Jangan takut gereja. Jangan takut umatku. Memang ini kepada Yohanes. Tapi sekaligus kita bisa belajar betapa Tuhan punya cinta kasih. Betapa dia perhatikan Yohanes yang dalam keadaan tersungkur jatuh seperti orang mati itu. Don't be afraid. Dalam hal yang sama, tatkala dia menghibur Yohanes dengan meletakkan tangan kanannya, dia berbicara kepada Yohanes. Ingat tadi dia lihat, tadi Yohanes lihat, sekarang Yohanes mendengar langsung suara Tuhan Yesus. Dan ini sangat dalam. Karena dalam perkataan Tuhan Yesus, dia menyampaikan siapa dia yang adalah Allah sejati dan juga manusia sejati. Saya melihat ada 5 poin penting di mana dalam ayat-ayat ini, ayat yang ke-17 dan 18, Tuhan Yesus langsung berbicara dan di dalam perkataannya dia menceritakan kepada Yohanes dan kepada gereja dan saudara dan saya bahwa dia adalah Allah yang sejati dan dia adalah manusia yang sejati. Dia adalah Allah yang sejati yang jadi manusia. Dan inilah, saudara lihat, bukti bahwa dia adalah Allah sejati. Dia katakan begini, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Inilah penjelasan Tuhan Yesus bahwa dia adalah Allah. Kalau saudara hubungkan ayat ini dengan ayat yang ke-8, saudara bisa lihat bahwa ini memang ayat 8 adalah Tuhan Yesus. Ayat 8 berbunyi, "Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa." Aku yang sudah ada, yang ada, dan yang akan datang. Aku adalah Alfa dan Omega. Alfa adalah abjad dari orang Yunani yang pertama. Sementara Omega adalah abjad orang Yunani yang terakhir. Jadi aku adalah Alfa dan Omega sama dengan aku yang awal dan aku yang akhir. Aku yang awal dan aku yang akhir ini adalah firman Tuhan Allah yang adalah Allah. Aku yang adalah Allah ini yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Aku yang Allah ini adalah yang Maha Kuasa. Jadi saudara lihat, hanya kata aku adalah yang awal dan yang akhir menunjukkan Tuhan Yesus katakan bahwa dia adalah Allah. Ini jelas. Dia adalah I am God is over here. This is the expression of God. I am who was, who is, and who is to come. I am the Alpha and Omega. I am in the first and the last. I am the Almighty God. Jesus Christ. Tuhan Yesus adalah Allah yang sejati, yang awal dan yang akhir, yang Alfa dan Omega, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Firman Allah yang Maha Kuasa, clear.
Tuhan Yesus adalah Allah yang sejati. Dialah yang datang memberikan hiburan dan kekuatan. Yohanes, jangan takut, akulah Allah yang sejati. Akulah Allah yang sejati. Aku yang awal dan yang akhir. Akulah Alfa dan Omega. Aku yang hidup. Ya memang Allah yang hidup kalau manusia yang mati. Tetapi karena dia adalah Allah yang hidup. Akulah Allah yang awal dan yang akhir. Aku yang hidup. Kemudian dia sampaikan tentang dia adalah manusia yang sejati. Aku Allah tapi aku jadi manusia. Maka aku jadi manusia itu aku mati. Bukan Allah yang mati. Tapi aku jadi manusia itu yang mati. Ini maksudnya. Dua nature. Dua tabiat Tuhan Yesus. Sebagai Allah yang sejati. Rela menjadi manusia yang sejati. Untuk memenuhi semua perintah-perintah Tuhan. Supaya dengan matinya disalib. Kita yang harusnya dihukum di neraka. Tidak harus. Kita yang harus memikul semua tanggung jawab murka Allah. Kita tidak lagi ke sana dihukum di neraka. Tapi kita telah pindah dari hidup dari maut kepada hidup yang kekal. Karena dia. Makanya dikatakan, aku telah mati. Namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Kalimat pertama, aku adalah awal dan akhir, menunjukkan dia adalah Allah sejati. Kalimat pertama mengatakan bahwa dia yang hidup, menunjukkan Allah yang sejati. Kalimat yang berikut yang mengatakan, aku mati namun aku hidup, menunjukkan manusia yang sejati. Allah sejati, tidak ada awal, tidak ada akhir. Allah sejati yang mengatur seluruh sejarah yang ada, yang sudah ada dan yang akan datang. Allah sejati yang maha kuasa. Allah sejati yang hidup. Tetapi manusia sejatinya, dia menjadi manusia, menderita dan mati. Tapi kemudian dia bangkit dan hidup. Inilah manusia sejati dari Tuhan Yesus. Disampaikan kepada gereja lewat Yohanes. Untuk ketahui bahwa dia Allah sejati dan manusia yang sejati. Aku mati namun lihat aku hidup sampai selama-lamanya. Dan poin yang kelima, aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Aku memegang kunci maut kematian. Dan kerajaan maut itu saya yang pegang. Saudara, bukankah banyak orang takut mati? Bukankah banyak orang takut maut? Tetapi saudara, yang ada di tengah kita, juru selamat kita, dia yang pegang maut. Itu berarti kita tidak perlu takut kematian. Tidak perlu takut kematian. Kalaupun saudara dan saya dalam keadaan yang terjepit dan akan dimatikan, firman Tuhan ini menghibur. Kalaupun jemaat di Asia kecil, sama seperti Polikarpus dan lain sebagainya, yang menghadapi berbagai macam penindasan, bahkan dibakar dan dibuang ke dalam kandang singa dan harimau dan lain sebagainya. Firman ini katakan, jangan takut menghadapi maut, karena akulah yang memegang itu. Bahkan kunci kerajaan maut pun aku, Tuhan Yesus Kristus ini. Ini hiburan bagi gereja di Asia kecil. Ini hiburan bagi saudara dan saya. Ini hiburan bagi jemaat sepanjang abad. Bahwa dialah Allah. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Yang maha kuasa. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Yang awal dan akhir. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Yang hidup. Itulah Tuhan Yesus. Yang sudah ada, yang ada dan akan datang. Itulah Tuhan Yesus. Yang maha kuasa. Itulah Tuhan Yesus. Yang ajaib dan perkasa dan mulia dan penuh kasih dan perlindungan dan segala macam yang luar biasa. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Itulah hiburan kepada gereja yang ada di tengah-tengah gereja. Oleh karena itu,
Tuliskanlah apa yang kau lihat sekarang. Apa yang engkau lihat tentang kemuliaanku, kuasaku, keperkasaanku, kehebatanku, kesucianku, kemahatauanku, kealahanku. Tulis kepada jemaat supaya mereka rasa terhibur. Kemudian setelah ini, nanti dalam lanjutannya, dalam pasal-pasal selanjutnya, engkau akan lihat lagi penglihatan-penglihatan surgawi. Tulis itu juga. Maka dikatakan ayat 19, write down all that you are seeing now, and after this, everything that going to be happen, that you going to see, write down. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang, maupun yang akan terjadi dalam pasal-pasal selanjutnya. Rahasia-rahasia itu tulis. Jangan tambah-tambah, jangan kasih kurang, jangan pakai imajinasimu, jangan pakai hayalanmu. Don't write anything that from you, but just write what I give to you. What's right that I show to you. Just write down all this revelation, heavenly revelation, in order to help my people, the church, the member of church. This is shows the love of God. Ini lagi saudara menunjukkan cinta kasih Tuhan. Perintah kepada Yohanes untuk menulis supaya jemaat-jemaat ini melihat penglihatan ini juga lewat tulisan-tulisan ini. Supaya rasa terhibur, supaya rasa terkuat, supaya rasa tertolong dalam menghadapi segala macam keadaan pun, dalam segala macam situasi. Termasuk saudara dan saya dalam keadaan ini. Saudara dan saya sekarang melihat penglihatan ini lewat Rasul Yohanes. Supaya kita pun dalam menghadapi apapun, saudara boleh ingat bahwa Tuhan Yesus telah memberikan kepada kita rahasia-rahasia itu. Maka saudara lihat di dalam ayat 19. Karena itu tuliskanlah semua itu. Lalu ayat 20 dikatakan rahasianya. Dan rahasia, the mystery. Maksudnya arti kata simbol 7 yang disebutkan dalam penglihatan sebelum. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku. Ketujuh kaki dian emas itu. Ketujuh bintang itu adalah malaikat ketujuh jemaat. Dan ketujuh kaki dian itu adalah ketujuh jemaat. Yang tadi saya sudah jelaskan. 7 kaki dian, 7 jemaat di Asia Kecil. 7 kaki dian, 7 jemaat di Asia Kecil menunjukkan angka sempurna untuk seluruh gereja di muka bumi ini. 7 malaikat jemaat menunjukkan tentang keberadaan para pemimpin. Ketujuh kaki dian emas adalah ketujuh bintang, itu ialah malaikat ketujuh jemaat. Dan ketujuh kaki dian itu adalah ketujuh jemaat. Bintang menunjukkan malaikat. Malaikat menunjukkan yang disuruh atau hamba. Jadi 7 bintang yang ada di tangan kanan Tuhan Yesus menunjukkan para pemimpin-pemimpin gereja. Mereka ada di tangan Tuhan. Kaki dian yang 7 menunjukkan gereja. Jadi Tuhan Yesus ada di tengah-tengah gereja. Tuhan Yesus ada di tengah-tengah para pemimpin. So what? Apalagi saudara? Tidak ada yang lain. Saudara dan saya mau katakan. Daripada saudara katakan. Wonderful. Amazing. Wow. Betapa luar biasanya penglihatan ini. Betapa dalamnya penampakan diri Tuhan Yesus sebagai Allah sejati dan manusia sejati. Betapa indahnya penampakan kemuliaannya, kuasanya, kehebatannya, keperkasaannya, kemahatauannya, dan semua yang luar biasa bersifat surgawi itu. Menunjukkan Tuhan Yesus sebagai Allah sejati, manusia sejati yang ada di tengah-tengah kita. Sebagai Allah, dia selalu ada bersama kita. Yang disebut sebagai Allah Immanuel. Sebagai Allah Immanuel, dia tahu semuanya.
Terpujilah nama Tuhan kita yang begitu baik dan mau menunjukkan keadaannya, sifatnya, kehebatannya, dan keluar biasaannya. Menjadi betapa dalamnya cinta kasih dan perhatian dari Tuhan Yesus Kristus. Amin.